Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan menikmati sarapan rohani, sarapan yang menyehatkan rohani kita. Di mana saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan sarapan ini, Tuhan pasti memberkati. Pagi ini saya beri judul Pola Allah, menurut pola Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang pola, di sini ada satu profesi seorang penjahit. Ya, sebelum dia memotong kain atau membentuk suatu baju, pasti menyiapkan pola. Di mana pola ini untuk seukuran dengan orang yang menginginkan baju tersebut. Dengan pola ini ditaruh di atas kainnya, dipotong. Nah, maka setelah dijahit, baju ini berbentuk sesuai dengan orang yang menginginkan pakaian tersebut. Di mana juga penjahit juga membutuhkan ukuran untuk mengukur badan seseorang yang akan dibuatkan pakaian. Di mana pola ini juga membentuk tubuh orang yang memakainya. Dari sini kita juga Tuhan sudah membentuk kita, di mana Tuhan Allah yang menciptakan, membentuk manusia sesuai dengan pola Allah atau gambar Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka." Di mana kita pribadi sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah, segambar dengan dirinya. Kita diciptakan sangat berharga, mulia, dan menurut rupa Allah. Ada satu pola yang Tuhan pakai dalam hidup kita manusia, dan pola itu adalah pola diri Allah sendiri. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan rancangan yang mulia. Tuhan menciptakan kita manusia dengan tujuan yang mulia. Yesaya 43 ayat 7, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan." Kita dijadikan tidak untuk hal-hal yang merusak citra Allah sebagai pencipta kita, tetapi ada tujuan hidup kita di mana Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita tahu iblis berusaha dan ingin membelokkan tujuan Allah yang mulia yang sebenarnya. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Kita harus mempunyai tujuan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, dengan melakukan firman-Nya. Dan kita juga dapat memenuhi potensi kita
sebagai manusia yang berharga dan mulia di hadapan Allah. Kita selalu bersyukur karena karyanya yang ajaib di dalam hidup kita, dan kita percaya kalau Allah selalu peduli dengan hidup kita dan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalaupun hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang berat, tantangan yang begitu besar, bahkan mungkin kita sudah berdoa, tetapi doa yang kita panjatkan belum juga terjawab. Kita tetap bersyukur, dan di dalam menghadapi semuanya itu kita tidak menyalahkan, bahkan memberontak kepada Allah pencipta kita, di mana Tuhan sudah menciptakan begitu agungnya, menciptakan begitu indahnya kehidupan manusia. Di dalam kehidupan Paulus juga mengatakan kalau Allah justru bisa memberikan hal yang jauh lebih besar dari kebutuhan dan keinginan kita. Dia, Yesus, adalah Allah yang bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita perlukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan. Kita belajar berjalan menurut pola Allah, bukan pola kita sebagai penciptanya dengan jalan kemauan sendiri, tetapi dengan menurut pola Allah, maka perjalanan kita akan berhasil. Pola Allah sendiri sebagai Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang sudah menciptakan seluruh bumi ini dan menciptakan manusia yang begitu indah, begitu sempurna. Dengan kita menurut pola Allah, maka kita akan mengerti cara kerja Tuhan. Tuhan Yesus senang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya dan memberikan hadiah yang sempurna dengan caranya yang sempurna. Di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus yang membentuk hidup kita, Tuhan Yesus yang melihat kehidupan kita untuk tetap memiliki pandangan, memiliki pola pikiran Kristus. Maka kehidupan kita hari-hari ini akan memperoleh kemenangan, dan dengan kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita memancarkan akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan pagi hari ini, dan saya mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.